parpol, ya kan? Masa bakti. Jabatan itu Pak. Ya, jadi gini kan, itu kan gini, persoalan partai itu kan internal partai ya. Jadi kita nggak bisa masuk ke situ. Selama partai sepakat, itu memang nggak bisa kita intervensi, karena itu hak demokrasi mereka, hak konstitusi mereka, kan gitu dia. Jadi kalau kemudian kita yang di luar partai urusan nasib, apa urusan belum? Nah, ini kan rumah tangga kami, kan itu urusannya. Jadi itu. Kemudian yang kedua tentang persoalan parlemen presidensial threshold, ya kan, dan parlemen threshold. Ya, dulu saya adalah ketika 2007 waktu pemilihan gubernur DKI itu setelah perdamaian Aceh merdeka dengan pihak RI di zaman pemerintahan SBY JK, lalu kemudian saya termasuk yang pada waktu itu mendorong supaya ada pemilihan kepala daerah dari calon independen 2007. Dan di zaman itu ketua MK-nya adalah Gimia Sedikit. Nah, itu saya berhasil pada waktu itu meyakinkan bahwa harus ada calon independen, dan kemudian hari ini pemilihan bupati, wali kota, dan gubernur juga menjadi calon independen. Itu artinya apa? Kita inginkan bahwa kalau demokrasi itu, kalau partai itu raja-raja kecil, ya kan? Nah, barangkali pemilihan kepala daerah dengan calon independen itu bisa memberikan peluang kepada tokoh-tokoh, ya. Misalnya contoh Rizal Ramli zaman itu kan, saya termasuk yang mengidolakan. Jika saja suasana ekonomi kita yang carut marut hari ini presidennya adalah Rizal Ramli, yakin saya dia punya solusi untuk itu. Nah, tapi kan baru meninggal, ya kan? Baru meninggal. Nah, lalu kemudian saya bertanya, apakah pemilihan kepala daerah itu jalur independen cukup sampai di situ? Kenapa tidak presiden di zaman itu? Lalu kemudian ketika presiden 20%, saya termasuk yang ikut demo menulis agar supaya PT 0%. Artinya PT 0% itu adalah simbolisasi rakyat berdaulat. Artinya tidak mesti harus tokoh partai, ya kan? Yang memang gitu seorang itu betul-betul dia itu cinta rakyat, peduli rakyat, betul-betul masih hidup untuk rakyat, ya kan? Dia boleh diajukan, tidak melalui pembatasan 20%. Nah, dan yakin saya kalau PT 0% itu dipraktekkan, saya kira sulit Jokowi sama Gibran ini akan menjadi presiden. Kenapa? Kasih rakyat yang memilih, nggak mungkin kan? Oh, ini jasanya juga nggak jelas, yang satu sekolahnya nggak jelas. Bagaimana bisa dipilih rakyat gitu loh, ya kan? Nah, satu. Apalagi kalau kemudian kita kembalikan pemilihan lewat musyawarah mufakat, sila tempat Pancasila. Saya kira kalau ini yang muda-muda itu yang semacam bisa. Artinya begini, selama itu mampu, bukan hanya pembatasan partai, ya kan, tetapi rakyat menghendaki, bisa mimpi maju sebagai pemimpin. Nah, jadi saya kira persoalan PT 0% itu memang ya sudah dibuka kemarin ketika ketua MK sudah dipecat Anwar Usman jika tidak yang Soehartoyo sekarang. Nah, tetapi jangan sampai kemudian ketuhanan yang Maha Esa diubah menjadi keuangan yang Maha Kuasa, ya kan? Iya, setiap ada pilkada keluarin uang beli suara. Kemarin saya mengalami satu bupati Jawa Barat, ya kan? Itu si calon bupati ngumpulin 2 juta amplop, satu amplop isinya 25.000, jadi 50 miliar, kayaknya gitu. Itu kan
A1 dan konyolnya si bupati itu dimenangkan di Mahkamah Konstitusi dan sekarang dia terpilih di Jawa Barat. Nah, jadi itu artinya apa? Itu artinya Pancasila sudah akan dipakai, bukan ketuhanan yang Maha Esa tapi keuangan yang Maha Kuasa. Nah, jadi itu tadi bahwa PT Lomsi ada bagusnya juga. Tapi kalau kemudian hari ini kalau saya punya uang sekian puluh triliun, saya bisa beli suara rakyat, saya menjadi presiden. Meskipun saya tukang tipu, umpaman. Tukang tipu ya? Ya, meskipun saya tukang tipu. Ya kan? Kan seorang pemimpin yang menipu rakyat itu kan tukang tipu dia kan gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah apakah tidak terjadi gejolak perang dunia ketiga? Ya, nah, jadi begini kan. Saya termasuk ikut meneliti dan mengamati juga persoalan-persoalan bukan hanya nasional atau geopolitik ya kan? Atau global ya kan, kita harus membangun satu kesadaran bersama, kepedulian bersama agar supaya kita juga masuk karena sebagai warga dunia juga mengamati hal seperti itu. Atau misalnya begini kan, ketika tadi disebutkan oleh Pak Fadila tentang intervensi Cina, itu yang dibilang obor, One Belt One Road itu, ya kan, kemudian disisir mulai sampai kepada IKN itu, kan kita protes. IKN itu kan katanya ibu kota negara, tetapi cara bagaimana sekarang dia menjadi rumah hantu, ya kan? Nah, kemarin teman kita Edi Mulyadi sempat jin buang anak kakak. Tapi ketika Jokowi bilang kalau kita execution akan jadi jin buang anak juga. Tapi Jokowi nggak apa-apa, ditangkap juga. Teman saya Edi Mulyadi, teman kami ditangkap kala itu. Nah, jadi bahwa kalau Bang Edi sejarah lagi itu adalah perbuatan nakodot. Nakodot itu adalah seorang wanita yang sudah menurun bagus ini turunannya, lalu kemudian dia diacak-acak lagi. Nah, ini saya sendiri belakangnya pakai gini, dari sejarah. Dari sejarah bilang Jakarta itu sudah menjadi 450 tahun ya kan menjadi ibu kota, ya kan, sebelum merdeka sampai merdeka, ya kan, usia Jakarta kan gitu ya. Datang Jokowi, saya ini 2012 berapa begini sama Jokowi, ngomong saya ini, saya bilang apa? Pak Joko, sampai itu orang kampung. Ini 2012 ya, sampai itu orang kampung. 2012 ketemu di Mangosakoro, ya kan, dekat rumah dinas Wakil Gubernur. Sampai itu orang kampung. Kalau kesini jangan macam-macam kami, tanya kepada kami. Itu sama Jokowi 2012. Waktu mau pemilihan gubernur DKI, ya kan. Nah, jadi masa iya kita ini bersekolah, ya kan, juga ya katakanlah ada kebanggaan sebagai anak ibu kota, orang kampung nih datang acak-acak kita, ya kan, kita ditipu, hutang dibanyakin, ya kan, kemudian dia ngomongnya bohong. Contoh, saya akan bikin 6.000 unit mobil SMK, coba kita di jalan, sebiji kalau nggak ada gimana? Gaib. Mobil gaib, itu kan bentuk kebohongan. Iya. Nah, jadi saya kira itu tadi, bahwa kita harus mengasah kecerdasan kita, mengasah durasi kita, mengasah keberanian kita, mengasah kepedulian kita, ya kan, bersama anak bangsa, ya kan, dalam bentuk berbangsa dan menjadi komunitas masyarakat dunia. Ya. Supaya apa? Supaya kita ingin juga menjadi bangsa yang terhormat, ya kan. Jangan bangsa ini negara korupsi. Bagaimana investor datang? Kalau presidennya sendiri iklankan ini negara korupsi, nggak mungkin, ya kan? Dan itu terbukti kan? Koruptor. Padahal OCCRP, Organized Crime and Corruption, ya kan? Progress Report di Belanda itu mengatakan Jokowi itu adalah koruptor. Polisi dia hanya melihat DPR Cicimai. Kan jangan-jangan yang mereka nikmatin korupsi. Jadi saya kira itu, bahwa meskipun itu adalah lembaran lama, ya kan, dan saya waktu itu menulis 66 kebohongan Jokowi dan kata Pak John menjadi 100 lebih, ya kan, sekarang Pak Jokowi jadi menteri.